Jujur lebih mending digangguin hantu daripada digangguin bukan hantu tapi sifatnya kayak hantu. Betul. Aku sampai rekam videonya tapi aku nggak tahu video masih ada atau enggak karena suaranya kayak kruk itu kedengeran banget. Udah gitu aku lagi mandi, aku keluar dari shower, tiba-tiba ada yang nyanyi di kuping aku tapi suaranya kecil banget gitu. Halo Kai Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks bersama gue Matias. Dan kali ini gue akan ngobrol-ngobrol bersama dua cast dari film Danur The Last Chapter. Ini dia, Azizi Asadel dan Anya Zen. Halo. Yuhu. Apa kabar Zi, Anya? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk-sibuk promo? Ya. Lumayan mulai. Selain itu, apa kesibukannya? Zi kayaknya udah tetap di industri perfilman ya Ji? Alhamdulillah sih sekarang lagi lebih ke sebetulnya film aku 2 tahun gak ada yang tayang. Tapi tayangnya kebetulan sekarang semua. Jadi kelihatannya kayak kok sih filmnya banyak. Sebetulnya nggak disyutingin di timeline yang sama, tapi dalam 2 tahun itu terbagi-bagi beberapa film yang ditayangin di waktu yang berdekatan semua gitu. Oke, jadi kelihatan wah Zi terus nih. Gitu. Ya gimana ya? Masih modeling segala macam? Sebenarnya modelingnya juga masih jalan, tapi karena akunya udah nggak fokus di sana ya. Jadi lebih ke kayak brandnya teman atau misalkan desainernya teman aku gitu. Aku make time tapi sisanya ya fokus di acting sih memang. Apa sih kalau dari kalian gitu yang bisa dinikmati dari acting? Seru banget sih. Mungkin karena experience-nya yang kayak aku rasa kayaknya nggak mungkin deh Kak-nya di dunia nyata jadi hantu betul sekali. Jadi film ini dia bisa ngerasain ini. Betul. Ataupun aku aku bukan jalannya jadi dokter di dunia sekarang ini, tapi kayak aku bisa jadi peran dokter di mana aku mempelajari tentang dokter tuh cukup dalam untuk pendalaman karakter. Jadi menurut aku interesting banget sih untuk nyobain karakter yang ada gitu. Iya, aku selalu bilang as an actor we get to live so many lives gitu. Kayak hidup kita tuh banyak banget gitu loh. Jadi karena kan pada saat kayak misalkan Zi belajar jadi dokter gitu kan, kita kan nggak belajar fisiknya aja kan, tangannya ngapain gitu kan, tapi kan apa yang kita rasakan, Betul. apa yang kita alami selama kita belajar berapa lama gitu-gitu kan kita rasain juga kan. Jadi itu seru banget sih. Oke, nah ini kan Danur The Last Chapter gitu akan segera tayang, akan jadi film lebaran dan akan tayang di 18 Maret 2026 gitu. Nah, aku highlight dari beberapa berita soal film ini adalah proses syutingnya yang katanya sampai 9 bulan. Lahir itu sebenarnya. Itu sebenarnya gimana tuh? Jadi 9 bulan itu mungkin proses totalnya ya. Tapi kita emang ada break jeda sekitar beberapa bulan. Sekitar kayak karena jadi pada saat jeda itu pada saat editing gitu kan. Jadi editing itu kan prosesnya panjang ya, nggak ada offline dulu, habis itu baru segala macam. Habis itu kita syuting lagi untuk melengkapi, nambah lebih tepatnya ya, nambah porsi. Itu kita 2 bulan lah, 1,5 bulan sama persiapan lagi kan soalnya. Iya. Jadi kurang lebih gitu. Syutingnya in total yang kayak literally syutingnya tuh paling 2,5 bulan sampai hampir 3 bulan. Karena syuting pertama itu juga kita kepotong lebaran. Betul. Kita syutingnya tuh lagi bulan puasa. Yang pertama. Gitu. Yang pertama pas bulan puasa. Jadi emang pas banget setahun dan film ini akan tayang pas banget setahun kita dari syuting. Gimana syuting di bulan puasa? Very challenging of course. Karena untuk adegan-adegan berat seperti nari yang dihabiskan waktunya sekitar dari abis sahur sampai mau buka puasa, nari tuh kerasa capek banget sih, double. Karena kan nggak bisa minum atau nggak bisa istirahat yang proper gitu loh. Kalau aku sih kurang gula ya. Jadi lemes. Gelap iya kayak udah gitu. Kalau syuting tuh aku maksudnya make sure selalu kadar gulanya cukup kan di badan kita. Jadi minum jus gitu. Maksudnya bukan gula permen gitu ya, tapi misalkan kita ngejus atau makan buah atau apa biar kayak happy gitu kan, semangat terus ya. Ini kan nggak bisa ya. Jadi ya gitu. Kurang air juga kita ya. Jadi kayak otaknya agak-agak
gimana ya mikirnya ya. Tapi enaknya kalau pas kita lagi syuting malam sih. Iya justru. Karena kan kita syuting malam sampai subuh kan berarti. Itu pas kita udah bisa makan Betul. dari buka sampai subuh. Terus habis itu kita tidur deh. Jadi puasanya Habis tidur sahur aja. tidur. Oh iya, jadi bakal nggak bolong tuh pas. Iya. Ini kan kalian baru masuk ke Danur Universe gitu. Terus ketika dapat tawaran untuk proyek ini, apa yang ada di kepala kalian gitu? Seneng pasti Seneng. sih. Pasti banget. Karena kayak Danur is well known in Indonesia kayak sebagai Benar. salah satu film yang horor yang bagus gitu kan. And me myself I grew up with this movie. Oh. Ya maksudnya kayak it's been like 10 years, 10 tahun, udah lama juga. Kayak lebih ke it's my kayak apa ya, kayak mimpi gak sih rasanya nonton film yang sangat amat heboh pada masanya, terus kayak sekarang kamu jadi pemainnya gitu sih. Itu sih senang banget pasti. Apalagi waktu mungkin pressure-nya baru kerasa sekarang-sekarang ya kayaknya. Tapi pas syuting sih seneng banget kayak bisa menjadi bagian dari selain universe yang sangat kompleks, tapi juga IP yang sangat menghargai karakternya gitu loh. Semua karakter di Danur itu kan, di Danur Universe itu kan deep ya, gitu. Jadi kita juga ngerasa sangat senang dan honored gitu untuk menjadi bagian dari Danur Universe. Kayaknya semua karakternya nyala gitu semua ya. Jadi semuanya dapat bagian yang porsi yang Betul. sama gitu. Ya tadi kenapa ya ada pressure-nya? Karena sebelumnya kan Danur 3 film sebelumnya kan cukup meledak ya. Apa itu ya? Sebenarnya kalau aku pressure-nya lebih, aku percaya apapun yang terjadi nanti adalah yang terbaik gitu untuk semuanya. Tapi pressure-nya adalah lebih ke apakah aku berhasil memberikan yang justice terhadap karakter Canting ini gitu. Karena karakter Canting ini punya apa ya, cerita yang cukup yang sedih gitu, yang tragis sebenarnya gitu. Kenapa? Kan kalau kepercayaan aku dan kepercayaan banyak orang Indonesia, kalau orang yang meninggal terus dia jadi hantu itu kan karena ada unfinished business. Bener. Gitu kan, ada yang belum selesai di dunia ini atau dia ada dendam atau apa kayak gitu, makanya dia nggak bisa tenang di alam selanjutnya gitu kan. Nah, ceritanya Canting ini sangat deep dan itulah cerita itu juga yang membuat presence-nya dia itu sangat mencekam. Jadi lebih ke itunya, apakah aku berhasil nggak ya aku membawakan Canting dengan benar gitu loh. Nah sejauh ini gimana komentar-komentar dari orang gitu setelah melihat di sosmed atau di trailer gitu? Gimana terutama mungkin Zi yang kamu kan meranin Riri dewasa gitu, versi dewasa, gimana? Kalau komen sebetulnya aku bukan nggak peduli sih, tapi kayak pasti ada yang suka dan ada yang gak suka. Tapi yang aku tahu, aku berusaha yang terbaik untuk karakter ini. Bukan cuma aku, tapi semua teman-teman dan juga kru yang terlibat di film Danur ini berusaha yang terbaik untuk film ini juga gitu sih. Dan juga dari trailer itu kan baru sekitar 1% dari filmnya gitu kan. Jadi nggak bisa dinilai juga film seperti apa. Tapi menurut aku ceritanya sendiri sih very interesting. Everyone get their own masalah yang menuju ke satu masalah yang menurut aku sangat porsinya pas lah untuk setiap karakternya dapat porsinya sendiri gitu. Jadi ya aku sih bersyukur banget, malah banyak yang support banget sih dari trailernya aja, very excited untuk film ini gitu. Iya. Kamu gimana ya? Sama sih, karena juga kan yang orang-orang yang komentar kayak ini dia yang ditunggu-tunggu kayak gitu kan. Ya sama kayak kita semua juga kan lama banget dari Danur 3 ke Danur Last Chapter ini kan. Jadi ya sama kayak Zi tadi, orang yang nonton ya banyak orang yang tumbuh besar dengan franchise ini gitu loh. Ya kan, kayak orang yang nonton umurnya dulu 15 tahun waktu Danur 3, sekarang udah umur 25. Iya kan. Jadi kayak makanya itu yang bikin kita jadi semangat juga gitu loh, kayak untuk mempromosikannya, untuk kita nonton hasil akhirnya. Kita belum nonton nih hasil akhirnya gimana. Belum nih ya? Belum. Tapi sangat excited banget gitu. Banget banget. Oke, kalau dari teknisnya ketika syuting gitu, bagian mana yang paling sulit itu? Mungkin wow, teknis banyak sih. kamu nih kan jadi Canting. Dia juga. Oh. Dia juga. Karena Sling gitu ya? Iya, itu sih. Sebenarnya
teknisnya dia, tapi harus aku yang jalanin. Itu. Oh gitu. Sebetulnya. Jadi banyak hal yang kita lakukan tuh mirip gitu. Iya. Jadi gini, kenapa aku banyak teknis? Karena sebetulnya itu nggak masuk akal kalau manusia teknisnya seperti itu. Betul. Tapi karena manusia kalau nggak dipengaruhi oleh yang nggak kelihatan, nggak akan bergerak seperti itu. gitu. Tapi karena aku dipengaruhi oleh dia, jadi harus aku yang lakuin adegannya kebetulan. Oh iya bener juga ya. Gitu. Jadi kayak kakaknya Maaf sih ya. hantunya kayak gini, jadi aku deh yang harus gini gitu. Iya, itu Gitu sih dan sih dan paling. di luar itu kita berdua juga dapat nari kan. Nari, Kita nari. dua Oh, ya. penari. Riri itu penari balet, Balet. Canting itu penari Sunda. Sunda. Gitu. Jadi ya itulah kita Pun karena kamu mengaruhi aku, jadi aku juga harus bisa belajar nari Sunda juga dia Oh. gitu. Gitu. Jadi nah pada saat nari itu kan juga bukan kayak kita nari di kamerain gitu kan, tapi kan kameranya ada banyak, mereka harus detail ke satu ini, jadi itu panjang tuh juga Panjang nari banget dan sih. sling-sling lah pokoknya. Iya, itu sih yang paling teknis banget. Berapa lama tuh kalau untuk narinya? Kamu balet berarti sama Tari Sunda juga gitu? Heeh. Berapa lama? Sebetulnya lama kita persiapannya sendiri cukup singkat banget. Aku nari balet paling sekitar 3 kali yang latihan intensnya. Kakak juga nari Sunda. Iya, aku lumayan aku karena aku minta. Oh iya, Karena aku kakak minta. deg-degan, jadi aku kayak maunya banyak gitu. Dan Aku karena 5 kakak juga kalian. sendiri. Itu betul. Kalau aku karena aku sama teman-teman aku, jadi kita harus nyari tanggal di mana semua orang bisa latihan Iya, pada iya. hari itu. Oh. Jadi itu sih makanya latihannya kayaknya bisa lebih banyak dan intens gitu loh. Iya, itu dalam jangka waktu mungkin 10 hari itu Zi 3 kali latihan balet, aku 5 kalian latihan nari Sunda, terus habis itu waktu syuting ya itu kita harus dipisah harinya, hari balet dan hari Sunda itu beda karena panjang waktunya. sih. Jadi kayak harus ada dijeda dengan scene-scene yang hari-hari di mana isinya scene-scene yang gak berat. Gitu sih betul, paling. di antara kita berdua gitu. Iya, capek banget ya horor ya, film horor capek banget sih. Sangat tapi Jadi dari- horor in general itu memang sangat capek ya, tapi horor Danur The Last Chapter ini ekstra. ekstra. Mungkin karena aku sebagai yang penonton film horor aja kayak ngeliat ini cara ngelakuin adegannya kayak gimana gitu kan. betul. Dan itu adalah sekarang kita yang harus melakukan adegan ini yang let's say nggak kebayang dengan kalian seperti apa gitu Iya. loh capeknya. Dan ternyata dari satu gerakan yang kita lihat di film horor itu ya, itu timnya di belakang ada Banyak Banyak banget. banget. Ada Dari 1 10 menit. orang 10 orang sling, 10 orang makeup effect gitu Betul. kan, kamera Kameramen. apa gitu. Jadi hebat banget sih emang. Selain itu juga kayak dari 1 menit adegannya yang dilakukan syutingnya bisa 10 jam. Iya, gitu. betul. Oh iya sih. Itu Iya. sih gitu. Jadi emang tapi rewarding ya. rewarding sih. Aku sih jujur excited banget sama hasilnya dan sendiri. Betul. Very excited. Ini kan bukan cuma fisik ya yang kekuras ya, mental juga. Gimana pasti. kalian ketika sangat lelah gitu misalnya atau down banget? Kita bersender satu sama lain. Betul. Aku sih bersyukur ya. Aku bersyukur banget bisa ada Kak Anya sama Kak Prilly. Prilly. Maksudnya kita bertiga cewek-cewek tuh bisa deket banget di Betul, lokasi karena itu bener-bener jadi mental support satu sama lain banget sih. Betul. Kalau Kak Anya ada adegannya capek kayak, oh Kak Anya sini Kak istirahat. Tiba-tiba gitu. aku balik ke base camp sama Zi udah dibeliin donat. Zi tuh Kita sukanya ganti. beliin jajanan. Weh, apa yang jajan. sering dibeli apa? Mbak, soalnya kita kebetulan syutingnya agak di kalau kayak di Bandung itu kan banyak banget jajan. Oh iya sih, cuanki. Iya, Jajan kayak gitu-gitu cuanki tuh bener. Kalau Kak Prilly bawaannya jajan sehat bawainnya. Prilly Wah, jajan iya, sehat. jelas. Aku Dulu kayak- jus. Iya dia Aku jus, dia suka jus. belinya jus. Gitu. Gitu sih. Oh jadi memang apa situasi di lokasi syuting juga bagus banget. Jadi ketika Iya. kalian down gitu itu sangat Iya. berpengaruh ke mood Iya, kalian betul. gitu. Banget sih, Betul. banget sih Dan kayaknya. kita udah saling tahu gitu misalkan kan kadang kalau kita capek ada capek yang pengennya disemangatin, ada capek yang pengennya Didiemin didiemin. aja. Kita udah saling bisa baca gitu ya kayak Ozzy lagi nggak, ya udah biarin biarin dia aja gitu. lagi mau main HP gitu. Sebenarnya semangat utama kita adalah kucing-kucing di lokasi syuting. Kita bertiga kita banget bertiga punya kucing. Oh, dan banyak di situ. Iya. Ya ada bayi-bayi. Kita jadi Ada kayak bayi-bayi kalau lagi capek kucing. kayak wah ini Main bisa kucing. bahagia kita nih main kucing. Terus sampai ada satu kucing yang petakil. Jadi anak-anak itu juga pada suka kucing. Terus ada satu kucing yang petakilan. Sama mereka dikasih nama Canting. Sesuai dengan Cantik hantunya. Sinting katanya Cantik mereka. Sinting. Itu nggak ada yang ngajarin, itu mereka sendiri tuh ya.
Mungkin itu hiburan juga sih anak-anak di lokasi itu Iya, betul. buat bercandaan banget. Tapi memang bercanda sama mereka tuh ada batasnya banget. Untuk kita yang sudah agak-agak lebih berumur dibanding mereka ya, Oh, mereka iya. tuh energinya nggak bisa habis banget Iya, sih. betul. Hebat banget mereka Betul. energinya. Sampai jam 3 pagi masih bisa bercanda loh. Iya. Walaupun bercandaannya aku sama Prilly nggak ngerti. Ngerti. Yang ngerti Z doang. Yang ngerti Ini Z kan doang. gen milenial dan gen alpha. Mereka Iya. sudah terjarak dengan gen Z gitu loh. Iya. Jadi kadang kayak apa sih maksudnya gini kak gini. Apa tuh Tetap masih nggak nggak ngerti. Tetap nggak ngerti. Aku sama Prilly tetap nggak ngerti. Oke, kalau misalnya adegan yang paling effort banget menurut kalian Wah aku adegan sling tanpa sih. harus spoiler. Sling. Aku nari. Aku adegan Sling ngerasain di sling tuh gimana sih? Maksudnya Oh ya itu juga loh. Kayak orang kira tuh kayak sling tuh di badannya ada tali. ya. Tidak tali Tidak. doang loh. Jadi menurut aku capek banget adalah pakai alat slingnya. Iya. Alat sling itu seperti harness kalau kalian naik flying fox. Iya. gitu Iya, kan. jadi kan sampai ke kaki, Kaki. kan. Iya, Nah, iya. itu tuh Naik makanya gini. Iya, kan? iya. Nah ditambah baju aku tuh pakai kebaya. Jadi kan kalau mau buka pasang kan susah ya. Jadi aku pakai itu bisa dari pagi sampai pagi lagi nggak dicopot dan ke toilet aja tuh susah banget. Makanya aku kalau di lokasi syuting bukan nggak mau minum tapi aku kayak minum aja tuh malas. Karena aku harus ke toilet itu aku terpipis, malas. iya, bener. Iya, itu tuh jujur sampai kayak sorry ya bagian pinggang aku semua itu tuh pada merah-merah, Iya, betul. memar-memar Betul. gitu. Karena kan nggak copot-copot pakai sling itu kan. Itu Betul. capek banget sih pakai sling itu. Kalau ini apa ya? Nari. Karena Nari, ya. jadi pas untuk di shoot pas bagian narinya itu sekitar 6 jam. Ya nggak 6 jam aku nari sih, tapi maksudnya 6 jam itu kan nari pas nanti ada yang bagian pas muter rambutnya jadi panjang atau pas muter darahnya keluar dari mana gitu kan. Jadi kan kita harus ngelakuinnya tuh kita harus nari abis itu didarahin misalkan, abis itu nari lagi diulang gitu kan untuk supaya editingnya itu gampang gitu. Jadi itu dan ada penonton aslinya. Penonton aslinya itu ada 200 orang ekstra. Ekstra. Dan itu Penonton. ekstra juga dipakein efek. Iya. Jadi tim makeup efek hari itu bekerja berlebih-lebihan. Terus habis itu si waktu aku tuh awalnya deg-degan tampil di atas panggung itu karena kan beneran panggung ditonton ya? beneran ditonton gitu kan. Terus tapi udah setengah jam udah lupa tuh bahkan kalau ada 200 orang yang nonton karena udah fokusnya udah sampai aku nangis karena capek karena kakinya udah sakit. Tapi memang apa yang aku rasain pada saat itu membantu delivery emosinya Canting juga. Jadi dipakai tuh sama tim Astradanya, ayo nggak apa-apa nangis aja. Oh ya udah gitu. Gitu. Dipaksa nangis. Ya, aku pengen tahu ketika kamu habis make up gitu kan, terus ngeliat kaca, gimana reaksi? Nah, kalau jadi nggak seperti yang orang pikir karena kan aku di makeup 2,5 jam itu kan sambil lihat kaca. Oh, Jadi aku iya. lihatnya gradual, Iya. ya kan. Nah, kalau teman-teman yang sering nunggu di base camp sama aku kayak Z, Prilly, Udah biasa. teman-teman Talko juga udah biasa. Yang nggak biasa itu malah Orang yang nggak ada di teman-teman lokasi. atau teman-teman yang di lokasi di set aja kayak Iya, teman-teman iya, iya. lighting. Waduh, Iya itu selalu setiap aku jalan tuh, waduh, sampai aku bilang hari keberapa gitu masih ada yang waduh gitu. Ya Allah, Mas Masih udah hari aja. ke-20 masih aja haduh gitu. Kan yang hantu serem aku doang ya, maksudnya kayak masih aja gitu. Gitu tapi aku bahkan sekarang suka sampai lupa kalau aku tuh masih bentuknya masih seram. Karena ya balik lagi kan kita banyak nunggu di base camp. Aku sama Z sama Prilly. Dia pulang ke hotel, mukanya masih full kayak gitu. Aku mukanya, aduh resepsionis mikir apa kak? Gitu. Kayak ini korban kayaknya ya gitu. Yang selip sih, yang selip kayak jangan-jangan gue satu Iya. tuh nih. Dia kena prank. Iya, karena waktu itu pernah kita ada break tapi lumayan lama. Jadi aku sama Z kita nunggu di hotel aja Hotel yuk aja, kan hotelnya capek. deket. Tapi kata tim efek kak, tapi jangan dihapus ya makeupnya nanti kan 2 jam lagi gitu. Ya udah nggak apa-apa. Walaupun aslinya gak 2 jam ya, sampai jam 3 pagi kita gak di calling-calling. Iya. Karena hujan waktu itu kan. di hujan. Terus kita pulang ke hotel itu kita tutupan selimut kan kita pakai selimut kan. Kita tutupan selimut gitu. Aku udah tutupan selimut kan kakinya juga makeup ya. Jadi bener-bener kelihatannya aneh Terus banget. di kaca gitu, kita kayak orang kalau ngeliat kita mikir apa ya gitu. ya gitu sih. Jadi akunya sih nggak, kadang-kadang lupa. Bahkan aku pernah ngambil Gojek. Jadi aku pesen jus Nah kan. itu baru pengen aku tanya.
Aku pesen jus, terus bertiga nih sama mereka, terus aku bilang, udah datang nih, aku mau ambil ah. Merekanya kan biasa aja. Oh ya udah Iya gitu. kan? Udah nggak ngeh juga udah gitu nggak loh. ngeh, akunya juga nggak ngeh, lupa nih kalau pakai. Terus aku keluar, bapak Gojek kayak astagfirullah gitu kan. Maaf Pak lagi syuting gitu, kayak harusnya minta tolong aja yang ngambil jusnya gitu. Ya karena udah terbiasa, kamu juga udah terbiasa, jadi ya udah. Betul. Pikir orang juga ngeliatnya terbiasa, padahal enggak juga. Iya benar. Oke. Nah, ini film ini kan menceritakan Riri yang mau menikah gitu, terus akhirnya diganggu sama Canting. Misalnya ini terjadi di kehidupan kalian beneran gitu, ketika pengen menikah ada hantu yang menjahili, mendingan lanjut apa digas saya? Kayaknya tanpa perlu ada hantu aja, namanya mau lanjut ke jenjang yang lebih serius pasti ada Pasti godaannya iya betul. sih. Ya. Itu kayak kebanyakan pasti kayak gitu. Minimal keraguan lah. Iya. Kayak ini hal yang bener gak sih gue lakuin? Karena kita kayak mau step naik tangga, ibaratnya Iya. kita kan juga mikir nih tangganya aman atau enggak. Bener gak ya gue naik tangga yang ini, pasti kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalkan sampai digangguin hantu sih aku gas, karena aku udah pernah, jadi aku tahu cara Gimana kalau yang ngegangguin gimana nih? Kalau yang ngegangguin, baik lagi tergantung ngegangguinnya karena alasan apa. Kalau alasannya, ini kayaknya cowok ini nggak baik deh gitu ya. atau hantunya mungkin lebih tahu. Iya, ternyata hantunya pernah lihat cowoknya ngapain gitu Iya. kan. Ternyata aku pengen melindungi aja di si cewek-cewek ini gitu kan, siapa tahu. Jadi kita tanya dulu hantunya, emang kenapa kamu Iya. gangguin? Dia baik atau enggak? Heeh. Iya. Mendingan digangguin hantu ya daripada digangguin calon mertua gitu untuk nikah. Jujur lebih mending digangguin hantu daripada digangguin bukan hantu tapi sifatnya kayak hantu. Iya. Betul. Tapi ketika syuting ada momen yang bikin kalian merinding gak sih? Dari tempatnya mungkin atau? Gak ada sih. Mungkin ada tempat yang memang serem ya. Menurut aku itu puncak itu. Lumayan. Bener sih, karena emang tempatnya agak tua gitu ya sebetulnya. Dan di puncak itu kan banyak kompleks villa-villa Benar. villa-villa tua gitu kan, yang kayak mungkin villanya orang kaya zaman dulu gitu loh, Yeah. yang gede-gede, jadi villanya gede-gede, Iya. tapi kayak udah agak Tua, kayak nggak upgrade gitu. nggak, dan juga kayaknya memang jarang didatengin Datengin. gitu ya. Betul-betul. Jadi OTW ke set kita tuh ngelewatin banyak villa-villa itu. Ya itu sih kalau pulang malam-malam aja sih. Oh, kalau aku justru takutnya bukan sama lokasi syuting tapi sama hotel di Bandungnya. Oh. Karena aku digangguinnya di hotel. Oh iya, justru. kamu digangguin di hotel. Iya benar. Diapain tuh? Jadi aku nginep di kamar A gitu, terus aku udah pindah ke kamar B di hari itu karena aku sebenarnya alasannya simpel. Aku tuh kurang suka nginjek lantai dingin gitu. Jadi aku tuh suka nginjek karpet. Makanya aku minta pindah kamar yang lantainya karpet. Sesimpel itu. Tapi emang di balik itu aku sering banget ngerasa hal-hal aneh, cuman karena aku positive thinking kayak ya udahlah gitu. Terus tiba-tiba Kapri dia kayak, "Ih, kita nginep di hotel ini. Kamu pokoknya jangan di kamar ini ya, soalnya kamarnya gini-gini." Kak, itu kamar aku gitu kan. Terus setelah aku flashback emang ada aja goda-godaannya. Misalnya contoh kayak sesimpel aku bisa dengar suara dorongan kayak kruk 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 kruk, suara troli gitu dari abis subuh sampai jam 8 pagi. Itu nggak berhenti sampai aku teriak gini. Karena aku kesel ya, udah kebawa emosi kayak capek juga nggak bisa istirahat, aku teriak gini, "Woi berisik!" gitu, tapi nggak berhenti. Terus aku kayak angkat telepon aku dengan amarah, kayak aku buka teleponnya, tut, aku pencet tut, nggak bisa nelfon resepsionis, teleponnya kayak mati lah, tut, bunyi gitu doang. Aku tutup, tapi besoknya untuk nelfon resepsionis bisa. Jadi cuma hari itu doang nggak tahu kenapa nggak bisa. Cuman pas lagi suara Pas suara itu gerak-gerak doang, gitu ya. kenapa nggak bisa. Terus pas aku sampai rekam videonya, cuma aku nggak tahu video masih ada atau enggak karena suaranya kayak kruk 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 itu kedengeran banget. Dan suaranya dari lantai atas aku. Let's say ruangan ini berapa lama sih kira-kira kamu denger troli kedengerannya? Oh, Karena iya. kan pendek jaraknya, cuman gerak udah. Ini tuh suaranya panjang banget gak selesai gitu. Terus udah gitu aku lagi mandi, aku keluar dari shower, tiba-tiba ada yang nyanyi di kuping aku tapi suaranya kecil Astaga. banget gini. Terus aku nengok ke kiri kan, karena di kuping aku yang kiri aku nengok, oh nggak ada apa-apa, mungkin suara dari mana, mungkin suara dari luar gitu. Tapi setelah aku sadarin karena Kapri ngomong gitu, aku sadar kalau hantu tuh suaranya kalau semakin besar dia jauh. Jauh. Tapi kalau deket berarti dia deket, berarti dia mungkin lagi nyanyi di kuping aku atau gimana, nggak ngerti. Itu sih paling seremnya. Kamu punya ada nggak? Nggak ada sih, alhamdulillah. Mungkin hantu juga minder kayak Iyalah. bentukmu lebih serem dari gue. Iya mungkin. Aku selalu bilang kalau jadi hantu itu ya pengalaman seremnya bukan di aku tapi di orang lain kan. Aku tidak melihat diriku sendiri Iya, kan. benar-benar. Cuman ya apalagi aku udah mulai suka ngerasa tuh kalau misalkan lagi shotnya yang jauh. Berarti kan ya aku kan memang nggak pernah jarang satu
apalagi kalau aku lagi jalan mendekati gitu kan ya pasti aku sendirian dong. Tapi kalau kameranya jauh berarti kan kanan kiri aku juga nggak ada orang, nggak boleh ada orang kan. bener. Nah terus kan dengan fog, dengan asap gitu kan, Lorong. malam-malam di lorong. Jadi itu aku selalu nyanyi. Aku takut aku kesambat gitu loh. Jadi nggak boleh diem juga. Nggak boleh diem juga kan. Nggak boleh kosong lah Nggak boleh pikiran. kosong. Jadi tapi kan nggak bisa main HP, nggak bisa apa gitu. Jadi ya udah aku nyanyi aja di dalam hati yang lagu-lagu yang kayak lucu-lucu gitu. Apa yang sering nyanyiin apa lagu? Nggak kayak kalau udah kayak gitu yang kayaknya tuh ya lagu-lagu anak kecil gitu kayak balonku gitu. ada 5 gitu. Oh karena mungkin yang gampang kali ya. Iya keinget. gampang dan bikin happy gitu kan daripada aku misalkan kayak lagu yang panjang gitu udah aku lagu pendek-pendek aja kayak cicak gitu gitu. Nah mungkin juga setannya juga temen juga ngapain. Iya mungkin. Kita, oh dia. Oh dia. Oh lagi bagian dia nih malam ini gitu. Kayak minder juga setannya. Tapi kalau kejadian yang lucu gitu di lokasi syuting ada nggak? Banyak sih kayaknya. Banyak tapi jujur emang hal-hal yang lucu tuh agak gampang dilupakan dibandingkan hal-hal yang berat. Jadi kayak kebanyakan tuh diingat hal-hal berat aja sih. Iya. Apa ya hal lucu ya? Sering aja sih apalagi kan karena kita sama anak-anak. Sebetulnya ya. ada adegan yang kita nggak tahu dipakai atau enggak. Tapi karena ini syutingnya adalah teknis banget, jadi kayak kan misalnya tiba-tiba dari Kapri dia tiba-tiba harus berubah jadi dia. Kan orang nggak kebayang kan di balik layar seperti apa. Dan kita ngelakuin itu ternyata lucu banget. Kayak kakaknya tuh sampai bisa sampai jongkok-jongkok di lantai gitu-gitu. Iya, itu sih paling lucu-lucu kita. Kalian sempat ngobrol sama Peter CS nggak sih? Banget sih. Ngobrol sama Peter CS Peter asli CS kan? asli enggak, Enggak. kita enggak. Oh nggak di ini. kita Kalau sama Ririnya? Oh kalau sama Terry ngobrol karena waktu kemarin juga ketemu waktu itu apa ya? Terakhir kita teaser IMAX waktu itu kita lagi tayang kayak gitu ada Teh Riri juga di situ. Aku kayak nanya-nanya kayak Teh Riri beneran nari banget. Malah ngobrol-ngobrol kayak gitu sih nggak yang nanya. Masa aku tiba-tiba nanya Teh Riri kamu waktu itu di hantuinnya gimana? Itu agak nggak enak juga ya. Atau mungkin itu adalah hal-hal yang sebisa mungkin dia pengen lupa itu gimana aku juga nggak tahu. Jadi aku tanyanya sih yang biasa-biasa aja. Oke selama workshop juga nggak ketemu berarti? Workshop enggak karena kalau nggak salah tadi di Bandung atau di Iya, Jakarta? di Di Bandung Bandung, kan Bandung. ya? Di Bandung kita workshopnya di Jakarta. Oh. Dan juga kayak workshop aja aku belum tentu ketemu Kak Anya. Betul. Bisa di timeline yang beda-beda karena misalkan di hari Kak Anya lagi workshop mungkin aku yang reading atau di hari aku yang reading Kak Anya yang workshop gantian gitu. Workshopnya yang satu nari, yang satu sling gitu kan. Iya, Jadi memang beda-beda. kita ya Agak hektik ya Hektik sebetulnya banget. persiapannya. Oke ini dari berapa lama tadi 2,5 bulan kalian syuting gitu ya sudah terbayang lah ini akan seperti apa berarti kan ini akan jadi penutup Danur Universe gitu menurut kalian ini sebuah penutup yang sangat horor dan pas nggak nih? Menurut aku sih emotionally harusnya insya Allah kita usahakan yang terbaik gitu ya. Kalau dibilang horor ini horor tapi mainnya dramanya juga ada. Jadi aku ngerasa kayak perpaduan yang pas aja emang. Film Danur ini adalah film horor yang terkenal horor, tapi menurut aku emotional touch di film ini tuh juga untuk penonton kayak untuk terakhir tuh bakal kebawa dengan kayak oh ini Danur terakhir, terus kayak apa yang ngerasain sedihnya di posisinya Risa Riri mereka jadi kayak deketnya gimana atau nggak kayak sedihnya ngelihat si cantingnya juga tuh pasti dapet. Jadi kayak emang bukan cuman sekedar horor adalah horor, tapi ini adalah kayak kompleks antara emosi-emosi lain juga. betul. Dan ya mungkin last chapternya tuh di Risa ya maksudnya. Danur Universe kan ada banyak gitu tapi memang ini last chapter di Risa. Karena Risanya juga kan udah gede ya beneran seumur Prilly sekarang gitu umur 29 gitu yang mana ya setelah itu di hidup manusia ya kan permasalahannya udah beda banget gitu kan dia mungkin menemukan pasangannya kemudian dia punya keluarga sendiri dan segala macam gitu jadi memang yang paling sedih ya itu mungkin perpisahan antara Risa dan Peter CS itu gimana kelihatannya nanti di film gitu jadi ya excited banget sih juga untuk gitu. Jadi akan kompleks banget ya film ini ya. Very sih emotionally maksud aku kayak bukan cuman horor aja. Tapi tadi kayak kamu bilang sih kan ini bukan cuman horor gitu. Berarti kan memang sehoror-horornya film gitu pasti ada pesan yang pengen disampaikan ketika ini dibuat gitu. Kalau dari kalian apa yang bisa
diambil untuk disampaikan ke penonton nanti dari Jujur kalau yang bisa disampaikan agak spoiler banget, tapi menurut aku justru dari Canting sih kayak Iya. dari karakter Canting itu justru bisa jadi pembelajaran banget buat Betul. banyak orang sih Betul. gitu. Kayak pada saat kita ngelihat seseorang itu melakukan sesuatu gitu, There's kita always a nggak reason. bisa ngejudge orang itu gitu. Kayak ya mungkin memang apa yang dia lakukan itu salah ya, Nggak bisa dibenerin. nggak bisa dibenerin apa yang dilakukan itu, tapi ya di balik itu apa sih sebenarnya motivasinya dia melakukan itu, apa yang terjadi di hidup dia yang bikin dia sampai kayak gitu gitu. Jadi Itu sih iya banget to- sih. just to be kinder to each other sih Oh, iya. menurut aku ya. Dan karena di sini juga kan semua elemen lain selain Canting itu bekerja sama untuk melawan untuk menghancurkan enggak deh, untuk menginikan efeknya Canting gitu loh. Iya. Jadi itu juga di situ juga ada nilainya juga sih, nilai kekeluargaan di situ ya, antara keluarganya Risa dan Riri, tapi juga Peter CS juga. Betul. Tapi benar sih yang kalian bilang tadi. Itu benar-benar menurut aku deep banget karakter Cantingnya dari cerita ini tuh kayak benar-benar kita tuh harus sadar banget sama gini, kita nggak mungkin 100% sadar sama keadaan orang, tapi kayak kita Benar. kalau bisa harus lebih sensitif sama keadaan orang lain. Iya. Oke. Wah, menarik. Oke nih, Zi Anya, untuk apa namanya meregangkan suasana karena dingin banget ini studio nih. Aku ada games nih, ada games. oke. Jadi nanti akan aku tampilkan potongan-potongan bagian tubuh. Nanti kalian tebak ini Itu siapa? siapa gitu. Oke. Pokoknya semuanya di Daniel Universe. Oke. Oke. Oke, udah siap? Mulai dari sini. Aku tahu ini siapa. Udah langsung tahu. Aprili Alice Alicia, Alice dia banget. Konsina. dengan anak-anak rambutnya. Tuh dia. Pas di Jepang kemarin. Baru banget ini. Rambutnya udah pendek. Iya, Kita kayak rambutnya Gimana sih Prilly tuh? Kalian tadi bilang deket banget kan sama dia. Gimana dia jadi pengaruh positif buat wah, best kalian? banget sih menurut aku. Gila. Nonton ngelihat dia kerja itu kayak bener-bener kayak emang jam terbang sih. Iya, Jam terbang itu bener-bener. memang Bener-bener. pengaruh ya gitu. Dan mungkin dengan orang-orang yang kayak ngeliat Kak Prilly itu kayaknya Prilly orang gini gitu, itu pasti kedengeran kemana-mana, tapi the moment you see her, she's not like what people has been talking about, karena dia beneran orang yang menurut aku sangat humble, pekerja Bener. keras, pengertian, semua menurut aku dia emang baik banget. Iya, dan banyak banget, kita juga belajar banyak banget dari dia gitu. Jadi untuk Z kan juga udah jadi aktor lebih lama daripada aku kan. Jadi memang sih? jadi memang going into this project tuh pemikiran aku tuh udah sponge aja. Kita serap aja semua yang kita bisa serap dari teman-teman yang lebih senior gitu, dari Tante Dian juga ya Oh. kan, Tante dari Dian Tante Dian juga. Hitami Iya, gitu. ada senior di sini, ada senior Iya, banyak ya. betul. Atau dari Mas Awi yang udah Dari lama Mas Awi, Oh, iya. exactly film, gitu. Jadi kayak udah serap aja, dan banyak banget pembelajaran aku gitu di sini dari Prilly, dari Z, dan dari teman-teman yang lain. Me too. Oke, lanjut nih, ada Oke. potongan tubuh kedua, potongan tubuh. It's you. No, it's not It's me. not? It's not me. The Alice though. This one looks like yours. Enggak, Ayo, siapa nih? kayaknya bukan aku deh. Ini aku nggak setinggi itu deh sih. Apa? Ini. Enggak, it's not me. I don't think it's me. Tapi ininya nih, this, I don't have this. Well, you have it. Ya, dia model juga nih, Oh, Tante Dian. enggak, bukan. Apa? Bukan. Berarti dari Danur Universe, berarti Iya. mungkin dari yang sebelum Iya. film Oh, dari sebelumnya yang kan? sebelum Kan Daniel Universe. Waduh. Yang jadi Ini tidak ada di. Oh, Syarifah ya? Iya, benar sekali. Iya, Kak Syarifah Danish. Iya, Tuh iya, kan, iya. but you have Ini this ya, like ini, her. ini. Iya, Iya, this. iya, iya. Tapi emang ininya kamu gak setinggi Iya, dia. iya, betul, Cuman betul, gak betul. semua orang punya ini nih. Kayak matanya tuh sini sama alisnya tuh. Itu mata model kali. Iya, tapi kayak kakak juga Iya. tuh. I don't Iya, have this. kamu- Enggak, That's why I expect it's you. Tapi kayak I never see you with that makeup. Iya, bulu betul, mata dan betul, gitu-gitu bulu ya. matanya enggak gitu. Iya, betul. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut. Nggak usah bibir siapa? Ini Teriri asli bukannya? Enggak sih? Enggak ya? Enggak segitunya ya? Siapa ya? Bukan. Siapa ya Ini bibir? bukan ini bukan Sonia. Bukan. Ini bukan Z. Bukan.
Saya bibir bawahnya Kamu sih? kayak enggak deh, kayak bibir bawah aku soalnya kayak enggak kayak gitu. Siapa ya? Ayo siapa? Teresa. Iya. Teresa, bener ya? Ya. Teresa. Oh iya. Jahat banget yang ngambil gambarnya kayak agak susah ditebak karena dari deket banget itu kan orang kan agak enggak expected ya. Ini tim kreatif yang jahat. Hebat banget sih Kak, kamu Kak kan tahu semua. Oke. Dari proses eliminasi. Pawi. Pawi. Bukan. Oh, bukan. Dito. Oh iya. Iya. Aku kira Dito. Pak Manos. Oh iya Dito. Wah, hafal banget. Iya, aku kebetulan main padel sama Dito setiap pagi ya, setiap hari. Jadi aku kenal banget nih Jakun Dito. Bisa tahu loh dari Jakun. Oke, selanjutnya. Ya Ya Allah. ampun. Ini susah sih. Apa ya? Tangan sedikit itu. Oh. Tapi ini pasti cewek deh kayaknya. Cewek. Tapi kayak jujur aja ini yang ditunjukin apa ya? Karena yang kelihatan cuma bajunya aja lebih tepatnya. Ini jari-jari ujung-ujung jarinya doang ini. Siapa ya? Terlalu sulit nih. Siapa Teh Riri ya? clue, Teh Riri ya, Teh Riri. Saya juga gak tahu nih. Teh Riri bukan? Coba Kak reveal aja kita menyerah. Coba. Teh Riri bukan? Bener. It's Teh Riri. Bener. Betul. Nah. Aku gak jawab oke sih Kak. Oh iya Udah tuh, bener Riri. Teriri. Oh iya, gimana? Kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga kan? Exciting banget sih, dia baik banget juga. Baik banget. Dan aku kayak ngerasa Teh Riri baik banget aja. Iya. Baik banget. Aku emang gak Sangat ngobrol manis banyak. gitu. Manis kayak cewek yang diekspektasikan cewek cantik, baik, manis. Iya. Itu adalah dia. Iya betul. Oke, selanjutnya. Nah, Ini aku. Pasti pakai kacamata yang aneh-aneh. So you. Aku tahu. Itu gara-gara apa baju aku ada cantingnya Iya, terus iya, kayak iya, pas lagi ditempel ganti ya. baju ditempelin di sini gitu. Tapi selalu emang di baju kita nempel-nempel sampai kayak baju aku udah kecuci tuh kayak masih ada tulisan Riri gitu. oh, kenapa pakai tadi Karena Zee bilang biasanya pakai apa? enggak kacamata, selalu pakai kacamata. Dia suka kan? pakai kacamata berubah-berubah setiap ketemu aku. Kadang Iya. kacamatanya apa, bisa tiba-tiba warnanya apa Iya, gitu. Emang gitu. Trademarknya dia. Koleksinya Iya lumayan sih. Emang suka aja kacamata aneh gitu. beli yang cengdem juga kayaknya. Apa Goceng adem. Oh iya sumpah iya. Sumpah. Justru aku nebaknya bukan dari mata itu, dari kacamatanya aneh. Siapa lagi yang pakai kacamata kayak gini? Wah, udah sangat mengenal banget ya. Oke, selanjutnya. Oh ini anak-anak deh kayaknya ya. Iya ya. Iya ya. Peter. Is it Peter? Kayak siapa yang bertingkah aneh seperti ini? Ya, Peter Iya, benar. Peter. Peter. Louis Robert. Peter. Yes. Oh, Aku Foto sampai apa baru sih? ngeh lo rambut dia Ini pernah foto. kayak Iya, gini. Karena kemarin digelapin lagi kan rambutnya kayak rambut dia pernah kayak gini. Pernah loh. Pokoknya aneh-aneh udah pasti bukan kita. bentar ada terakhir nih. Siapa tuh lebih aneh. Zian Adel. Ya itu saya. Lagi ngapain? Zian Adel lagi Tidur. tidur. Itu jam 3 fun fact itu jam 3 pagi kita nggak selesai. Sebetulnya adegannya bukan adegan berat untuk aku, tapi adalah adegan berat orang di samping aku. Iya. Tapi pundak aku kelihatan. Oh. Jadi aku harus ada di situ. Jadi udah tidur. Bisa-bisanya Mas Awi kayak, "Kok kamu tidur terus?" Ya menurut Mas. Oh, tapi banyak loh apa yang posting-posting kamu lagi tidur. Karena kondisinya kan again kita lagi puasa. Oh ya. Jadi aku pernah tidur di salah satu adegan, aku tidur dalam mobil. Terus aku pas bangun-bangun kayak, mobil aku udah di atas mobil derek, bahkan aku nggak sadar. Saking aku capek banget dan ngantuk banget. Pernah juga sama aku yang jadi ini shotnya panjang, shot oneer gitu. Iya. Kameranya nggak berhenti, panjang tuh dari Risa masuk kamar, terus kameranya gimana jungkir balik, itu kamera udah jungkir balik. Habis itu kamera itu berakhir di depan, tapi memang ceritanya Riri lagi tidur. Jadi memang merem. Kamera berakhir di depan muka Riri. Nah terus Riri tuh harusnya di cue untuk kayak cuman Pergerakan dikit kecil lah gitu. gitu. Tapi pas aku tuh kayak nunggunya lama kan setting kameranya. Aku ditepok-tepok, terus aku gini, aku bangun, maaf guys, depan aku kamera, makin kaget lagi. Ya ampun aku lagi syuting. Aku udah jujur. Itu lucu Sampai banget. maaf banget guys, karena aku tahu adegannya seteknis itu, sesusah itu. Tapi aku kayak
beneran kita syutingnya malam. Malam, Jadi aku udah merem tuh kayak beneran udah nggak sadar kayak aku ketiduran. Saking nyamannya. Iya. Ada di kasur, Di beneran Di di kasur beneran Terus bayangin di kasur kalian di queue-nya kakinya dicolek-colek orang kan bangunnya kaget kan? Oh iya bener sih. Terus pas melek kamera depan muka sedekat ini makin kaget lagi aku. tapi karena dia gemes banget kan dia tuh, jadi nggak ada yang bisa marah, semua orang kayak iya nggak apa-apa gitu. Mohon maaf banget. Gemes. Tapi dia susah banget geraknya Kak. Tapi memang aku Ngulang dong. ngulang. Makanya aku bilang maaf. Panjang tuh pasti kan. Lucu sih. Oke. Nah, kalian ini project kalian berdua bareng. Pertama Pertama. bareng, Iya, pertama bareng sih. Kenal juga di sini. Ya, kita kenal juga di sini. Oh, dan kayaknya udah akrab banget nih. Karena adegannya Riri kebanyakan bersama Canting. Hmm. Kayak kita tuh adalah satu orang yang sama rasanya gitu loh. Iya. Jadi kayak kita banyak hal yang harus kita lakukan tuh sama gitu. Sampai kayak aku waktu itu sempat belajarin juga geraknya Kak Anya, senyumnya Kak Anya gimana gitu. Dan ya di luar itu kita nyambung juga sih. Oke, nah ini karena kalian memang udah nyambung walaupun belum lama kenal lah ya. Sebagai signatur kontennya kapan lagi, aku mau dong kalian saling puji gitu selama bekerja sama di film ini gitu apa? I like it. Aku dulu Oke. deh. Ayo saling Aku tatap-tatapan. mau Oh my puji God. Kak Anya. Karena aku adalah orang yang benar-benar introvert. Aku susah banget komunikasi sama orang lain gitu loh. Dan surprisingly Kak Anya emang agak easy going banget orangnya kan, kakak yang ngajak aku ke main duluan. Sampai ada titik di mana aku syuting danur itu kalau nggak ada kakak tuh kayak aku stres. Kayak aku tuh kayak aduh aku kalau lagi break lagi cut aku kayak nyari siapa. Karena the first thing pasti kayak Kak Anya gitu. Aku pasti kayak Kak Anya, setiap hari aku cari Kak Anya gitu loh. Canting Iya, gitu. canting. Sampai kita kayak pulang ke hotel bareng, berangkat bareng yang sampai kayak gitu. Aku jadi kayak bersyukur banget sih justru dipertemukan dengan kakak. Mungkin jalan syutingnya nggak akan smooth ini kalau nggak ada orang yang sepengertian ke kakak aku. Asik. Ayo Kak Canting. Oke. Untuk Z, aku tuh kagum banget sama kamu karena kamu Z ini kan masih muda ya. 22 tahun. 21 tahun ini. Aku tuh ngelihat dia itu kayak gila. Ini orang hebat banget. Aku dulu umur 21 kayak belum seprofesional kamu menghadapi kesusahan yang kita semua hadapin di ini, tapi apalagi di kamu ya, karena Riri kan heboh ya pergerakannya gitu. Sampai misalkan kamu tuh kakinya sakit atau apa itu kamu tetap datang besokannya on time. Enggak maksudnya ya mungkin kita ngeluh berdua gitu, tapi kamu nggak menunjukkan itu di set gitu. Kamu menghadapi semuanya dengan senyuman, dengan humble. And I really admire you for that. Maciu. Asik, gemes sekali kalian. Oke. Terima kasih sih, terima kasih Anya. Terima kasih. Sukses buat danurnya nanti. Amin. Jangan lupa nonton ya guys. Ayo. Tanggal 18 Maret 2026 udah mulai tayang. Langsung aja nonton sama semuanya. Di bioskop, Di bioskop. ajakin keluarganya, pacarnya, temennya, semuanya. Semuanya pokoknya. Oke, kayak lovers tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Z dan Anya. Sampai jumpa di kapan lagi talks selanjutnya. Matias pamit. Dah. See ya.